Nah baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak-anak saya, Gibson. Silakan kita dalam doa. Baik, Pak. Kepada teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah baik, si anak saya yang ganteng. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, biar saya absen dulu. Dengarkan nama-namanya. Marlina Gule. Mana dia Marlina Gule? Hadir, Pak. Susu. Weni. Hadir, Pak. Ana Novayanti. Nah baik, mungkin kalian sudah hadir semua, ada 11 orang ya. Dan sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Nah sebelum kita masuk pada materi menulis surat lamaran pekerjaan, perlu saya tanyakan dulu, apa itu yang namanya surat? Mungkin kalian pernah membuat surat. Siapa yang tahu apa namanya itu surat? Ya, Nova. Surat itu berisi pesan yang kita sampaikan kepada orang lain, yang bentuknya bentuk tulisan, Pak. Sekali. Masih ada lagi? Ada lagi? Nah, baik, seperti yang disampaikan teman-teman kalian bahwa surat itu adalah sebagai sarana komunikasi secara tertulis yang disampaikan melalui surat, baik itu informasi ataupun apa bentuknya. Artinya apa yang kita sampaikan itu adalah melalui surat, artinya kita sampaikan dia dengan secara tertulis. Nah ini mengenai menulis surat lamaran pekerjaan. Karena di sini, di zaman sekarang, sering kita membuat yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah yang kita bahas dalam surat lamaran pekerjaan ini adalah ada unsur-unsurnya. Ada unsur-unsurnya dan ada juga unsur kebahasaannya. Nah, pertama dulu kita harus tahu apa yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor atau instansi tertentu. Itulah namanya surat lamaran pekerjaan. Tapi kalau kamu melamar cewek, tidak perlu menggunakan surat lamaran. Artinya kamu harus langsung datang ke rumahnya. Tidak boleh pakai surat itu melamar sama orang tuanya. Kecuali kalau masa pacaran tadi. Nah, selanjutnya, surat lamaran pekerjaan ini harus katanya resmi ya. Dalam bentuk resmi, baik itu bahasanya, baik itu cara penyusunannya harus resmi. Berbeda kalau surat pribadi. Kalau surat pribadi bebas bahasanya atau kita menggunakan bahasa non baku. Artinya kita menggunakan gaya-gaya bahasa. Contohnya
menemui Adinda di Villa Bahagia. Nah, itu kalau bahasa-bahasa yang namanya bahasa surat pribadi. Contohnya kita tanya keadaannya, bagaimana keadaan lu di sana sayang? Nah, itulah dia kalau surat-surat pribadi. Nah, selanjutnya dalam surat lamaran pekerjaan ini ada beberapa yang namanya sistematikanya dan unsur-unsurnya yang terdapat di dalam surat itu. Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam yang namanya sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, berhubung karena tidak ada yang namanya infokus kita, anak-anak, ada yang namanya contoh pidato yang saya copy. Dan saya akan bagi per kelompok. Karena kita hanya 11 orang, kita bagi 3 kelompok nanti. Artinya, kalau kita sudah bagi per kelompok, artinya kalian melihat bagaimana yang namanya contoh surat lamaran pekerjaan itu. Nah, ini saya sudah jalankan, silakan ambil masing-masing per kelompok, ambil tugasnya, contoh surat lamaran pekerjaan, ambil mewakili ketua kelas, ketua kelompok. Nah, anak-anak sudah melihat yang namanya contoh surat lamaran pekerjaan. Ada tadi dalam kertas itu yang telah saya copy ya, karena tidak bisa kita tayangkan karena tidak ada infokus kita. Nah, untuk mempermudah kita ada yang sudah saya copy anak-anak. Nah, baik, coba perhatikan bagaimana yang namanya unsur-unsur daripada dan sistematika isi surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama di situ adalah ada yang namanya tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat itu adalah dibuat di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas ada yang di sananya itu mengenai Nias Selatan 1 Agustus 2022. Itu adalah menunjukkan tempat dan tanggal pembuatan surat. Artinya di mana kita berada, di mana kita membuat surat itu, di situ kita kasih tempat pembuatan surat. Selanjutnya, tempat itu dan tanggal itu harus ada tanda baca. Apa tanda bacanya, nak? Yaitu mengenai tanda baca koma. Pakai tanda koma, bukan titik. Ada di situ mengenai Nias Selatan, koma, baru bulannya, tanggal dan bulannya. Nah, bulannya itu tidak boleh disingkat. Contohnya di situ Agustus, jangan dikasih AGS atau AGT. Tidak boleh, karena surat lamaran pekerjaan ini adalah surat yang sangat resmi. Nah, selanjutnya pada surat lamaran pekerjaan ini ada yang namanya lampiran. Pada nomor 2 itu. Lampiran itu adalah artinya itu adalah menunjukkan bahwa berapa lembar yang kita lampirkan pada surat lamaran itu. Contohnya kita lampirkan ijazah, kita lampirkan SKCK, kita lampirkan yang namanya contohnya surat kesehatan dan lain sebagainya. Tapi caranya jangan ditulis dengan angka, tetapi kita tulis dengan huruf. Yaitu contohnya kalau 7 lampirannya contohnya 7 lembar dengan menggunakan kata, bukan menggunakan angka. Contohnya 7. Nah, tidak boleh. Yang selanjutnya ada yang namanya alamat surat. Perihal ada yang namanya perihal surat. Nah, perihal surat ini anak-anak mengenai apa hal yang kita lamar, apa hal yang kita sampaikan. Contohnya mengenai hal ini adalah contohnya
hal penerimaan CPNS. Tapi kalimatnya tidak boleh melebihi satu baris. Hanya satu baris dia. Contohnya, hal adalah penlamaran penerimaan CPNS. Artinya jangan melebihi satu baris dia. Hanya satu baris. Nah, coba perhatikan ya, karena saya tanyakan nanti bagaimana yang namanya cara penyusunan surat. Cara penyusunan suratnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya di situ alamat. Kadang kalau kita membuat surat, kita kasih itu kepada yang terhormat. Sekarang tidak boleh kita menggunakan pada surat lamaran ini mengenai kepada. Cukup kita menggunakan dengan yang terhormat. Tapi yang terhormat itu harus disingkat. Yang terhormat itu harus disingkat. Contohnya, YTH. YTH itu harus huruf kapital, huruf pertamanya. Nah, setelah huruf YTH itu kita kasih tanda titik. Baru kita lanjut ke depan, siapakah kepada siapa kita tunjukkan surat itu. Contohnya kepada yang terhormat pimpinan kantor ini dan pimpinan PT ini. Nah, itulah dia yang namanya kepada yang untuk yang terhormat itu. Mengenai alamat surat yang kita tuju. Nah, yang nomor 4-nya adalah mengenai salam pembuka. Ada di situ mengenai salam pembuka ini adalah sering yang sudah resmi kita menggunakan adalah dengan hormat. Nah, pada kata dengan hormat itu pada awal kata dengan hormat harus kita menggunakan huruf kapital. Dan di akhir hormat itu menggunakan tanda baca koma. Bukan tanda titik ya nah. Makanya perhatikan contoh yang telah saya bagikan. Karena ada tugas kelompok nanti, silakan kerjakan bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya alinea pembuka. Nah, alinea pembuka itu adalah berhubungan dengan seperti yang telah kita lihat pada alinea itu adalah berdasarkan informasi dari surat kabar titik. Itulah yang namanya alinea pembuka pada surat itu. Nah, selanjutnya ada di situ mengenai isi. Apa isinya? Contohnya isinya mengenai hal-hal tadi mengenai pelamaran CPNS. Itu salah satu contohnya. Nah, dari situ kita tahu nanti bahwa isi surat itu yaitu kita dapatkan dari media-media. Artinya kita tahu pada isinya itu pada saat kita membaca iklan contohnya. Makanya itulah yang kita cantumkan pada isi surat tersebut. Nah, selanjutnya mengenai penutup surat. Penutup surat ini yaitu kita sering menggunakan demikianlah surat ini. Contohnya atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya. Artinya pada kalimat terakhir itu nanti pada penutup surat itu harus kasih ucapan terima kasih atau ucapan harapan kepada orang yang kita kasih surat itu, kepada instansi yang kita sampaikan surat itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya salam penutup. Salam penutup itu adalah dikasih dia di bawah. Di bawah surat itu, di sebelah kanan di sana ada dia di situ mengenai hormat saya. Nah, pada hormat saya itu kita kasih lagi di situ mengenai tanda bacanya, mengenai tanda koma. Itulah yang mengenai namanya salam penutup. Setelah salam penutup, ada yang namanya tanda tangan dan nama terang. Nah, ada tanda tangan nanti di situ, kita kasih di situ tanda tangan. Selanjutnya, di bawah tanda tangan itu kita kasih nama siapa yang melamar itu. Ingat, jangan pernah disingkat nama pelamar. Harus
jelas dan terang. Artinya, biar tahu nanti orang-orang yang kita lamar itu, mereka tahu siapa nama kita. Nah, itulah yang namanya struktur yang namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya dalam surat lamaran pekerjaan ini ada yang namanya mengenai bahasanya. Bagaimana bahasanya dalam surat ini? Yang pertama bahasanya adalah unsur kebahasaan, yaitu bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Artinya bahasa yang baik dan benar, artinya bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Tidak boleh pakai gaya, harus sesuai dengan bahasa yang telah dibakukan. Yang kedua adalah bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Kalau dia itu bapak, kita panggil kepada yang terhormat. Jangan seperti kalau kita kasih surat kepada pacar kita ya. Contohnya, halo sayang. Tidak boleh seperti itu kalau yang namanya surat-surat resmi ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya mengenai bahasa surat, menggunakan bahasa berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Jangan kalau kalian menyusun surat, panjang kali kalimatnya. Tidak boleh seperti itu anak-anak. Harus padat kalimatnya dan jelas. Artinya singkat dia dan jelas. Yang terakhir adalah bahasa surat nomor 4. Nomor 4 adalah bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Jangan kalau kita menulis seperti biasa, tidak bisa dibaca oleh orang lain. Jangan seperti itu, harus bagus kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan. Ini pengalaman ya anak-anak, kalau pada saat ada yang namanya pelamaran itu, tidak semua kita itu bagus tulisan. Pasti kalau tidak bagus tulisan kita itu, pasti kita suruh orang untuk membuat surat lamaran pekerjaan kita. Itu menghasilkan uang anak-anak. Kalau kalian itu bagus tulisan. Kalau kalian pintar menulis yang namanya surat lamaran pekerjaan. Surat pekerjaan. Nah, yang terakhirnya adalah melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, inilah yang namanya unsur-unsur kebahasaan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, kita akan diskusikan apa saja yang perlu kalian tanyakan tentang contoh yang telah Bapak berikan kepada kalian. Ada tadi contoh surah yang telah saya bagikan, dan silakan tanyakan apa yang perlu kalian tanyakan tentang surat ini. Bagaimana cara penyusunannya, dan bagaimana selanjutnya. Karena setelah ini nanti ada tugas kita membuat contoh surat lamaran pekerjaan. Makanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan bertanya. Dan saya motivasi anak-anak saya semua. Kalau kalian pintar, mahir dalam menulis surat lamaran pekerjaan, pasti kalian akan mendapatkan uang kalau bagus tulisannya. Ini pengalaman-pengalaman ini. Tidak semua orang bagus tulisannya. Siapa yang bagus tulisan bisa menyusun yang namanya surat lamaran pekerjaan, pasti dia dibayar. Sering kita lihat ini 1 lembar 100.000 dibayar itu. Makanya saya motivasi anak-anak saya, silakan belajar. Silakan lihat contohnya bagaimana cara penyusunannya. Ada tadi contohnya yang telah Bapak berikan kepada anak-anak saya. Nah, mungkin demikian saja
yang saya sampaikan, kalau memang ada yang masih meragukan, silakan tanyakan. Ada teman-teman kalian nanti, dan ada Bapak di depan ini untuk melengkapi dari pertanyaan anak-anak saya. Demikian saya kembalikan kepada anak-anak saya kalau ada pertanyaan, tanggapan, dan saran. Terima kasih. Silakan anak-anak. Boleh bertanya, Pak? Siapa yang duluan? Riyati. Bu Nurlaini dulu apa saya? Anak saya Nurlaini yang cantik sekali. Oke. Wah, cantik saya, Pak. Iya, cantik. Oke. Pak, kalau surat lamaran pekerjaan itu, bolehkah dia diketikkan atau harus ditulis tangan? Nah, jawabannya begini, mengenai surat lamaran pekerjaan ini bergantung kepada instansi yang kita lamar. Kadang itu dia mau kalau diketik, kadang juga dia mau kalau ditulis dengan tangan. Artinya kembali kepada instansi di mana kita melamar. Nah, itu juga. Oh, baik, Pak. Boleh bertanya, Bapak? Boleh. Iya, kebetulan di sini saya mau nanya ya, Pak ya. Kebanyakan pengalaman saya itu zaman sekarang ini sudah jarang ditulis, Pak. Main print, Pak. Saya beberapa kali membuat surat lamaran itu di print, Pak. Insya Allah lulus, Pak. Tapi ya kasih memang. Jadi jarang sekali ditulis, Pak. Sekarang zaman dahulu kala iya, Pak, ditulis gitu. Jadi gimana, Pak? Bagus ditulis atau di print, Pak? Tapi menurut saya zaman sekarang ini sudah di print, Pak. Jadi kalau Bapak bilang tadi katanya menulis menghasilkan uang, saya rasa zaman sekarang udah yang gampang aja, Pak, di print gitu, Pak. Menurut pengalaman saya gitu, Pak. Iya. Nah, itulah yang namanya membuat anak-anak menjadi bodoh. Kenapa? Di zaman sekarang karena sudah kian ada formatnya dalam contohnya laptop, tinggal print aja. Tapi makanya zaman sekarang banyak siswa yang misalnya seperti cakar ayam. Itulah sebenarnya karena kita malas menulis, kita ambil aja yang sudah kian ada. Tapi kepada siapa berefek nanti? Yaitu kepada kita sebagai siswa. Kita tidak bisa menulis bagus. Itu boleh saja. Boleh saja. Tapi makanya saya harapkan kepada anak-anak saya tadi, bagaimana kalau kalian itu nanti ketika disuruh menulis. Contohnya kalau kalian jadi guru, contohnya disuruh menulis di papan tulis. Bagaimana kalau tidak bagus tulisannya? Makanya mulai sekarang belajar kalian bagaimana cara menulis. Makanya saya ajak kalian dengan melalui materi menulis surat lamaran pekerjaan ini, belajar kalian bagaimana cara menulis yang bagus. Nah, begitulah Sri. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Berarti walaupun sudah zaman canggih, Pak, tetap harus menulis ya, Pak. Bukan hanya ejaannya ya, Pak ya. Tetapi harus juga dimotivasi anak-anak suruh menulis ya, Pak ya. Walaupun sudah zaman canggih ya, Pak ya. Kesimpulannya. Iya nak, harus itu. Kita cari anak-anak kita biar mahir menulis. Apalagi kalau SD itu, Bu. Di adik-adik kalian di SD, nak, harus ada yang menulis bagus. Makanya dari situ kita itu diajari bagaimana yang namanya menulis. Begitu ya, Nak Siri? Oh iya. Maupun zaman canggih harus tetap menulis menggunakan EYD-nya, Pak ya. Iya. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, sama-sama, Nak. Masih ada lagi? Sebelum kita tutup?
Ada? Tidak ada lagi? Nah, baik, kalau tidak ada, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi bahwa ada tugas di rumah. Di depan kita kertas beliau. Karena di situ nanti saya lihat bagaimana cara penulisan kalian, siapa yang bagus tulisan. Dan silakan perhatikan ya, bagaimana sistematika unsur-unsur penulisannya. Karena ada contoh tadi yang saya bagikan kepada kalian ya. Silakan lihat itu, bagaimana cara penggunaan tanda baca. Itu yang sering lalai kita sekarang. Pak Guru, 5 menit lagi kita bel ya Pak. Ya, penggunaan tanda baca itu. Makanya silakan perhatikan yang namanya contoh surat lamaran pekerjaan tadi. Nah, demikian saja dari saya, dan ini saya kembalikan kepada anak-anak kami dan saya akan bertanya, apakah tujuan kita mempelajari surat lamaran pekerjaan ini? Apa tujuan kita? Menurut pendapat anak-anak kami. Untuk mengetahui penulisan surat lamaran pekerjaan yang bagus, Bapak. Betul sekali yang dibilang teman kalian Sweni. Masih ada lagi? Itu ya anak yang pintar. Ada lagi? Jangan malu-malu ya. Ada? Nah. Pak. Nah, karena tidak ada lagi, maka bisa kita simpulkan materi ini. Bahwa tujuan kita mempelajari surat lamaran pekerjaan ini adalah supaya kita tahu yang namanya bagaimana unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, dan kita juga tahu bagaimana unsur kebahasaannya ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini anak-anak, dan sebelum kita pulang, dan mungkin nanti ada yang memimpin kita dalam doa. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada ketua kelas, siapakah yang memimpin kita dalam doa? Ya, terima kasih Pak. Oke, yang pimpin doa silakan Ibu Rihati. Baiklah Bapak Ibu, baiklah kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ari Budi tadi bisa kita pahami dan kita bisa tahu bagaimana cara penulisan surat lamaran pekerjaan ketika kita nanti ingin melamar pekerjaan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Bu Rihati. Kembali. Sudah Pak Ari Budi? Oke, terima kasih Pak Ari Budi atas kesempatannya. Kami kembalikan kepada Ibu Reni atau Bapak Ali. Kami silakan Bu. Izin ya Pak Ali, saya dulu Ya, Ibu menyampaikan aja tadi. menyelesaikannya semua. Ngeri kali ya Terakhir Pak, nih, biar sampai puasa sore. lagi nih, Bu. Ngeri kali ya Pak, sampai sore ya kan Pak. Masih juga ada kerjaan ya Iya. kan Pak. Tapi skor kita besok Oh libur. alhamdulillah. Jadi tepuk tangan dulu buat Pak Ari. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat semuanya. Meskipun satu harian penuh ya, dari pagi sampai sore jadi guru, jadi murid, jadi pengamat, jadi timekeeper gitu ya. Jadi untuk itu tentu kami dan Pak Ali memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, namun tetap ya Bapak Ibu, untuk kemajuan Bapak Ibu ke depannya akan ada masukan-masukan dari kami, semata-mata bukan untuk mencari-cari kelemahan Bapak dan Ibu,
tapi adalah bagaimana kami menyiapkan bersama Pak Ali, Bapak Ibu untuk menjadi guru-guru yang profesional. Jadi mohon ketika kami memberikan saran, masukan, diambil nilai positifnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Ari, tadi saya tertarik dengan konsep Bapak yang mengatakan tadi ada surat cinta. Apalagi ini kelas anak SMA ya kan Pak. Kalau diungkit dengan surat cinta, Bapak berikan rekaman suara Bapak seolah-olah sedang membacakan surat cinta buat kekasih Bapak. Ini pembelajaran akan lebih menarik contohnya. Untuk apa? Kenapa kok mesti membacakan surat cinta? Agar anak bisa membedakan yang mana surat lamaran pekerjaan, yang mana surat yang formal, surat resmi, tidak resmi, mana surat untuk hubungan kekeluargaan, mana surat yang non formal dia bersifat pribadi dan lain-lain. Nah, baru masuk kita ke bahasan contoh-contoh memberikan, atau boleh juga nanti memberikan contoh-contoh berbagai macam surat kepada anak-anak dengan tayangan-tayangan, surat yang tayangannya itu seperti berjalan dia, seperti tulisan itu dibaca tapi tanpa bacaan. Ya, surat. Lalu nanti anak-anak ditanya dari beberapa surat itu yang manakah yang menurut kamu surat yang sesuai dengan KD tujuan pembelajaran kita. Surat apa tadi Nak tujuan pembelajaran kita? Nah, seperti itu Pak Ari. Jadi memang digiring anak-anak dengan media. Ya, juga Bapak Ibu yang lain, digiring anak-anak dengan media, bukan dengan penjelasan kita. Karena memang dari K13, dari mulai kurikulum siswa CBSA, cara belajar siswa aktif, memang sebenarnya sudah diarahkan agar lebih banyak siswa itu yang berbuat, siswa yang berpikir, siswa yang melakukan, siswa yang menemukan, apalagi model-model pembelajaran yang kita gunakan di PPG ini bersifat penemuan, bersifat memecahkan masalah. Jadi kalau kita nanti yang menyajikan, kita yang menjelaskan, kita yang memaparkan poin demi poin, langkah demi langkah, nggak dapat dia konsep anak-anak menemukan, nggak dapat dia konsep anak-anak menyelesaikan masalah. Ini yang tadi maksud saya itu berulang kali menyoroti model, bukan berarti cara tadi yang Bapak Ibu gunakan itu sama sekali tidak boleh. Boleh Bapak Ibu, boleh. Tapi nanti ada beberapa mungkin penguatan untuk di sekolah menggunakan model-model yang tadi dengan penguatan beberapa bagian. Tapi karena di program PPG kita ini tadi ditekankan kita harus diutamakan model pembelajaran penemuan dan model pembelajaran berbasis masalah, maka Bapak Ibu melangkah ke situ. Nah, Bapak Ibu akan lebih paham nantinya, saya yakin dan percaya, karena ini hal pertama tentu masih banyak hal-hal yang mungkin miskonsepsi, nggak apa-apa. Nanti setelah melihat rekaman, Bapak Ibu dikirim oleh Bu Nana, kemudian mendengarkan penjelasan saya, Pak Ali, tanggapan kawan-kawan tadi mungkin ada beberapa, mungkin jadi lebih paham. Oh iya ya, saya tadi di sini belum melakukan ini. Di bagian ini saya belum melakukan ini. Di bagian ini saya tadi masih perlu penguatan di sini. Oh, di bagian ini saya udah bagus nih. Ini harus saya tingkatkan lagi. Bukan berarti kalau sudah bagus langsung berpuas diri ya Bapak Ibu. Kalau sudah bagus tingkatkan lagi agar lebih sempurna. Kan begitu yang kita harapkan. Pembelajaran itu kalau sudah mendekati kesempurnaan, insya Allah guru senang, apalagi anak muridnya. Kita akan merasakan kepuasan karena melihat anak murid kita puas dengan apa yang kita berikan depan kelas. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang, makin nambah waktunya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Namun hari ini sudah merupakan hari yang luar biasa, karena Bapak Ibu tetap semangat, ya, tidak kenal lelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Reni. Untuk Pak Ari Budi, sedikit aja. Kayaknya lebih banyak metode ceramahnya ya. Itu
Coba ditarik anak-anak supaya ikut. Selalu saya katakan, anak-anak agar ikut dalam pembelajaran ini. Maksudnya ikut, dia juga memberikan pendapat, dia juga memberikan saran, dia juga memberikan ilmu baru kalau dia dapat. Kan begitu, supaya suasana kelas itu hidup. Karena pembelajaran sekarang adalah dulu pun sudah ada namanya, kata Bu Reni, CBSA, cara belajar siswa aktif. Yang banyak aktif itu adalah siswa, bukan kita. Nah, jadi itu untuk semua ya, supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan. Ini nanti coba dilihat lagi rekamannya masing-masing. Dilihat apakah memang kita yang lebih banyak bercakap. Nah, jadi akhirnya metode ceramah hampir rata, kira-kira begitulah. Nah, jadi ini kita coba kita lihat kembali yang kita kerjakan selama ini, pemecahan masalah dan lain sebagainya, menghidupkan suasana, bagaimana respon anak-anak, ini juga kita perhatikan ulang nanti video kita sendiri. Nah, nanti kita tahu itu di mana kekurangan kita. Lebih banyak kita mengajar atau bagaimana gitu. Saya kira itu dulu. Tetap semangat. Beri tepuk tangan dulu yang terakhir untuk Pak Ari Budi. Ya, semangat semuanya, jaga kesehatan. Tetap banyak minum. Dan jangan pusing-pusing, tenangkan pikiran dan hati, tetap berjalan, berusaha maksimal untuk lebih baik. Itu dia. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Tutup, Baik, Ketua. baik. Terima kasih kepada Ibu Reni, Pak Ali atas masukan yang sangat luar biasa kepada kami sebagai mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang sudah kami terapkan tadi kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, Pak ya, Ibu ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, ada baiknya Pak, Ibu, kita foto dulu lah. Iya, udah 1 hari kita. Boleh dipanggil dulu, nanti nggak dapat dia merajuk nanti. Halo Ibu Reni. Ibu Reni, selamat sore. Ya, Oke Bu, kita foto ya Bu. Biarpun lemas lesu muka raut wajahnya, kita tetap foto Bu ya. Oke, Sekretaris Yasmin. Ya, Pak. Oke, Ya. Harus senyum. 1, 2, 3, senyum. Oke. Semangat sekali. Sekali lagi. Oke, semangat. Tangannya. Angkat tangan biar kuat. Semangat merdeka. Semangat semua. Merdeka. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas-tugas. Baik, untuk menutup perjumpaan kita salam PPG ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari sekarang. Saya pandu Bapak Ibu ya. Salam PPG. Salam PPG. Sapa. Sapa. Senyum. Semangat. Semangat. Sukses. Surga. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Hati ini tak mungkin cinta kembali lagi. Cukup sudah kau sakiti diri lemah ini. Ku tak ingin